Silakan Pak Dewi, terima kasih. Terima kasih Pak Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang untuk kita semua. Semoga siang hari ini membawa berkah untuk kita semua. Pak Hilmi dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat saya sapa satu persatu, tapi semuanya saya hormati dan saya muliakan. Pertama, tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan benar seperti yang Pak Hilmi sampaikan kemarin ketika jumpa dengan saya, bahwa acara besok Pak TGB itu silaturahim dengan kawan-kawan lama. Sahabat yang alhamdulillah melalui pengajian dan silaturahim seperti ini, maka persahabatan kami itu bisa langgeng sampai puluhan tahun. Kita doakan mudah-mudahan ini menjadi shadaqatun mubarakah. Kalau kata ulama, itu shadaqatun mubarakah, itu nanti akan menjadi salah satu sebab syafaat ketika di akhirat. Apa itu shadaqatun mubarakah? Shadaqatun mubarakah itu persahabatan yang diberkahi. Jadi kalau kan Bapak Ibu di antara doa, ya, kalau kita jumpa itu kan ucapan salam. Dan satu dari 3 doa dalam salam itu adalah wa barakatuh. Nah, pertama assalamualaikum, yang kedua warahmatullah, ketiga wa barakatuh. Ada beda antara yang ketiga ini dibandingkan dengan yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama dan kedua itu bentuknya pakai bentuk singular, bentuk tunggal. Assalam warahmatullah, itu salam, rahmat, itu bentuknya tunggal. Tapi ketika mendoakan keberkahan, itu bentuknya plural. Wa barakatuh. Rahasianya kata para ulama, kenapa kok doa kalau keberkahan itu bentuknya jamak? Karena memang sumber keberkahan itu tidak terhingga dalam kehidupan. Dan salah satu di antaranya adalah persahabatan yang baik. Persahabatan seperti ini yang terpelihara ya dalam sekian tahun, lalu diisi dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan menjadi sebab syafaat satu sama lain. Kan salah satu konsekuensi Bapak Ibu ya, dari kesadaran bahwa manusia itu tidak sempurna adalah bahwa satu sama lain itu bisa membantu. Dan salah satu bentuk dari bantuan yang paling diharapkan oleh manusia adalah kelak di akhirat. Ada namanya syafaat terbesar. Itu dari baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara untuk memelihara, ya, katakanlah supaya kita mendapatkan syafaat kelak dari Rasul, perbanyak baca salawat. Nah, di bawah syafaat Rasul itu ada syafaat dari orang tua. Ada syafaat juga dari anak. Jadi kalau anak kita baik, apalagi lebih baik dari kita, dia bisa memberi syafaat untuk kita kelak di akhirat. Syafaat dari guru, syafaat juga dari sahabat. Kita saling mendoakan dan saling membantu. Sehingga mudah-mudahan semuanya kita selamat di dunia dan akhirat. Bapak Ibu, pada kesempatan ini mumpung awal tahun, ya. Jadi kesempatan untuk kita menyegarkan. Yang pertama, ada ungkapan Rasul yang mulia itu, jaddidu imanakum. Ada hal yang terus-menerus harus kita perbaharui, ya. Harus kita segarkan dalam hidup kita. Apa itu?
dari beragam hal yang perlu terus kita segarkan. Ya, kalau pikiran ya, kita segarkan misalnya dengan membangun memori yang baik. Bahkan mengkreasikan memori yang baik. Lalu juga dengan misalnya banyak membaca. Atau olahraga otak misalnya. Terus tersegarkan. Jadi nggak gampang pikun. Ya. Nah demikian juga iman kita perlu disegarkan, kata Rasul. Bagaimana menyegarkan iman? Ya, salah satu yang diajarkan, ya, ciri khas dari Islam itu kasih perintah dan juga mengajarkan bagaimana menunaikan perintah. Memberikan tuntunan dan juga memberikan panduan bagaimana melaksanakan tuntunan itu. Menyegarkan iman kita, ya, salah satu tuntunannya itu dengan memperbanyak membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada panduannya enggak? Supaya kita secara dalam tanda kutip terarah, ya. Tidak sengaja-sengaja gitu, tidak harus menyiapkan waktu khusus untuk menyegarkan iman kita, tapi sudah masuk di dalam tuntunan yang memang harus kita kerjakan, itu sholat 5 waktu. Dalam sholat 5 waktu itu, ya, kalau kita lihat, dalam sehari semalam itu ada 9 kali kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sholat itu penting Bapak-Bapak dan Ibu. Karena itulah momen kita menyegarkan komitmen tauhid kita. Subuh 1 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, itu masing-masing 2 kali. Jadi 1 hari dengan tanpa kita menyiapkan secara khusus momen untuk menyegarkan tauhid kita, itu sudah ada. Dia include di dalam salat 5 waktu kita. Nah, di awal tahun ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya, kalau boleh saya berpesan untuk diri saya dan untuk kita semua, mari kita perkuat, ya, mari kita tanamkan komitmen untuk kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki sholat kita. Karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihargakan dengan apapun. Sholat itu pintu dari semua keberkahan. Sholat itu juga penebus dari semua kelalaian kita. Ya Bapak Ibu, sebagian di antaranya di sini sudah lebih lama di dunia dibanding saya. Sebagian juga saya lebih lama, lebih muda dari saya. Kita dalam keseharian itu banyak sekali distracted oleh beragam hal. Yang kita rencanakan maupun yang tidak kita rencanakan. Dan dalam setiap kegiatan itu ada potensi kita lupa. Maka dengan salat 5 waktu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sahabat-sahabat semua, untuk tetap berada pada track yang benar. Ya, manusia kan bisa terdeviasi oleh sesuatu, tapi dengan salat dia kembali kepada track yang benar. 5 kali sehari semalam, dan di situ pula di dalamnya ada 9 kali kesempatan kita untuk memperbaharui tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu kita semua
berislam dengan penuh kesadaran. Kita menjadi seorang Muslim itu karena kita sadar bahwa memang Islamlah yang terbaik, menjadi panduan kita. Kesadaran ini harus naik, kalau kata ulama, dan itu juga diajarkan oleh Rasul, ya, kepada kemengertian dan kefahaman. Jadi kalau kesadaran itu lahir atau ada pada diri kita karena kita mewarisi dari orang tua kita. Misalnya, saya punya kakek misalnya, namanya Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Beliau pahlawan nasional dari NTB, juga pendiri dari satu perjuangan namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Dia punya anak perempuan, itu ibu saya. Ya, dari ibu saya lahir, dari orang tua yang Muslim, ya saya Muslim. Ya. Saya terima kayak begitu, ya, given. Tetapi yang given ini nggak boleh diam di situ. Ya. Dia harus naik kesadaran itu menjadi kefahaman dan kemengertian. Nah, karena itu kalau bapak-bapak dan ibu baca ya semua hazanah ya, keislaman, maka bukan hanya ungkapan Rasul, bahkan dalam Al-Quran pun ya, pekerjaan yang paling mulia adalah meliterasi diri kita. Tolabul ilm bahasanya. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran misalnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum annahu la ilaha illallah itu ada kata fa'lam. Ketahuilah, berilmulah engkau. Jadi syahadat kita itu ya, yang kita warisi dari orang tua, yang kita dengar dari masjid di sekitar kita, yang kita terima dari mungkin teman kita, ada saudara-saudara kita mungkin yang non-muslim, karena dia bersahabat, lalu dia merasa akrab dengan temannya, dengan kita, lalu kemudian dia convert masuk Islam, ya, karena pertemanan, semua sebab-sebab berislam, entah karena dari orang tua, atau dari persahabatan, atau apapun, bahkan dari pernikahan misalnya, itu harus kemudian disuburkan ya, dengan kemengertian dan kefahaman. Maka kalau dalam Islam itu nggak pernah ya, misalnya kita pergi ke masjid, ya, atau kita pergi ke Mekah, atau kita menunaikan puasa yang kata Rasul itu semua makhluk Tuhan, makhluk Allah itu mendoakan kita. Sebagaimana halnya kalau kita menuntut ilmu. Hanya belajar. Ya. Hanya orang yang mau belajar. Kalau saya dengar dari Pak Hilmi kemarin dan saya saksikan tadi, bahkan sebagian dari bapak-bapak, ibu-ibu itu datang dari Bandung. Dari rumahnya datang kemari dengan sengaja meninggalkan segala macam kesibukan. Orang yang belajar itu kata Rasul, yang mau meliterasi dirinya, mau membangun kemengertian dan kefahaman, ya, apalagi terhadap tuntunan agama, itu kata Rasul, sampai pun ya, bukan hanya temannya, tapi bahkan makhluk-makhluk Allah ya, yang ada di samudra. Ini kita bayangkan, coba kita bisa bayang. Ini kan tidak terhitung makhluk Allah yang di samudra. Sampai semua makhluk, bahkan malaikat pun beristighfar untuk dia. Jadi dorongan untuk kita belajar, ya, untuk kita menuntut ilmu dalam Islam itu tidak tertandingi dengan perintah yang lain. Tidak ada yang lebih hebat daripada terus-menerus belajar. Karena itu Bapak Ibu, bagian dari meliterasi diri kita ya. Saya ingin ambil satu aspek saja dalam kita berislam. Salah satu ayat yang penting ya untuk kita pahami ya, dari
6.634 ayat menurut sebagian hitungan, ya, sekitar 6.600 adalah ayat yang ada dalam suratul Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi sebagai individu maupun sebagai kolektif kita sebagai umat Islam itu, kata Allah, kami jadikan umat wasata. Seorang muslim adalah pribadi yang wasata. Apa arti umatan wasata? Umat pertengahan. Maksudnya apa? Nah, saya ringkaskan saja, Bapak Ibu. Dalam Islam itu kalau kita ingin untuk menyederhanakan ya dan membuat kompartemensi, itu paling tidak ada 3 ruang ya, di dalam Islam. Katakanlah misalnya bangunan, ya, rumah. Islam itu seperti rumah. Ada ruang yang pertama, itu namanya ruang akidah. Ruang yang kedua adalah ruang ritual ibadah. Ruang yang ketiga namanya ruang muamalah. Berislam yang baik, ya, kalau saya ringkaskan dari apa yang disimpulkan para ulama berdasarkan tuntunan Rasul, yang dulu saya pelajari di Al-Azhar, adalah ya, berislam yang baik adalah ketika kita mampu menempatkan 3 ruang ini masing-masing pada tempatnya. Jadi mampu berakidah dengan baik, mampu memahami dan mengamalkan ritual ibadah dengan baik, dan mampu bermuamalah dalam kehidupan dengan baik. Apa persamaannya di antara 3 ini? Persamaannya 3-tiganya sama-sama penting. Jadi akidah tanpa muamalah itu hampir-hampir nggak ada artinya. Karena kan yang namanya akidah itu keyakinan. Kalau keyakinan ini nggak hadir dalam kehidupan kita, lalu arti berislam itu apa? Demikian juga ya, bermuamalah tetapi dengan meninggalkan ritual ibadah, itu juga bukan sempurna berislam. Maka 3-tiganya penting. Semuanya penting. Itu persamaannya. Kemudian yang kedua persamaannya adalah ketiga-tiganya itu punya nilai ibadah. Artinya kalau kita bahasanya bahasa sederhana, kalau kita berakidah dengan baik, itu kita dapat kemuliaan, dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah. Kalau kita berritual ibadah dengan baik, ya, sholatnya, atau puasanya, atau baca Qur'annya, atau istighfarnya, ya, juga bernilai ibadah. Kalau kita bermuamalah dengan baik, itu juga bernilai ibadah. Itu persamaan yang kedua. Pertama, sama-sama penting, ya, karena dia adalah bagian-bagian integral yang membentuk satu keutuhan berislam. Yang kedua, dia sama-sama punya potensi untuk menjadi ibadah. Ada juga perbedaannya, Bapak Ibu. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah yang paling paling penting ya, Bapak Ibu, bahwa kalau ritual dan akidah itu sifatnya limitatif. Jadi kalau rukun Islam dan rukun iman itu nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Akidah itu ada rukun iman ada 6. Itu sifatnya limitatif. Nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi, dan nggak boleh dikreasikan. Jadi kalau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada para utusannya, dan beriman kepada takdir
Itu udah selesai. Tidak boleh dikreasikan lagi. Diterima dengan ketundukan dan keberserahan dan diyakini. Itu akidah. Yang kedua, ritual ibadah. Sama juga prinsipnya dengan akidah. Jadi sholat kita ya diterima as it is. Ya. Ketika Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Ya. Itu artinya apa? Ya udah teladani salatnya Nabi dengan caranya. Kalau maghrib 3 rakaat, jangan berkreasi. Kok tanggung banget maghrib? Kayaknya masih kuat nambah 1. Nah, ini urusannya apa kok 3? Sebelumnya 4, setelahnya 4 gitu. Gak boleh. Puasa juga sama. Sekuat-kuat Anda puasa, ya yang namanya rukun Islam itu Ramadan saja. Ya. Jadi ada limitasi. Nah, kalau muamalah, ya, ruang kehidupan selain daripada akidah dan ritual ibadah, maka prinsipnya adalah kreasi dan inovasi untuk kemaslahatan. Apa sih ruang muamalah? Ya pokoknya selain daripada akidah sama ritual ibadah, itu ruang muamalah. Mau namanya ruang ekonomi, mau namanya ruang politik, mau namanya ruang sosial, ruang budaya, ruang pendidikan, atau ruang apapun. Ya. Maka Islam memberikan kelapangan. Yang Islam kasih itu bukan persis caranya, tapi prinsip-prinsip dan nilainya. Nah, karena itu, Bapak-bapak dan Ibu, menempatkan sesuatu dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya itu penting untuk membangun kenyamanan kita dalam beragama. Sesuatu yang sifatnya muamalah itu jangan ditarik ke akidah. Kalau yang muamalah itu ditarik ke akidah, maka yang terjadi satu sama lain kita bisa saling membenci. Satu sama lain bisa mengklaim dirinya lebih Islam, lebih beriman. Padahal yang dia bicarakan itu nggak ada kaitannya sama kita. Jadi kalau kita beda-beda, Bapak-bapak Ibu, ya di dalam memandang, melihat ya perubahan-perubahan, ada budaya-budaya. Misalnya di Indonesia, Indonesia itu negara yang sangat kaya dengan budaya. Kadang ya ada yang terlalu bersemangat berislam, sehingga semua budaya itu dia potret dengan potret akidah. Maka salah semua jadinya. Semua ditarik ke akidah. Padahal akidah itu limitatif. Sangat terbatas. Selain itu muamalah. Dan dalam muamalah itu prinsip nilai. Ya. Bukan sebutan, ya. Bukan jargonnya, bukan namanya, tapi nilai esensi yang terdapat di belakangnya. Dulu, Bapak-bapak dan Ibu, ada yang pernah nanya sama saya, Tuan Guru, hukum saya menyekolahkan anak saya di ITB itu apa? Kok nanya hukum menyekolahkan di ITB? Iya, kan logonya Ganesha. Ini contoh sederhana bagaimana muamalah ditarik ke akidah. Kan kita tahu Ganesha, Bapak Ibu ya? Ganesha kan ya dari ya. Jadi khazanah Hindu awalnya. Tapi kan ketika dijadikan logo sudah dibuang aspek teologisnya dan diambil nilai esensial ya.
dari konsep itu, yaitu nilai ilmu dan kebijaksanaan. Di sebagian tempat misalnya juga ada yang menolak masjid dipasangi kubah. Kenapa? Ya karena tadi kubah itu dianggap sebagai esensi ritual. Padahal itu bagian dari arsitektur yang merupakan bagian dari muamalah. Alasannya apa? Kan Tuan Guru, kubah itu awalnya diambil oleh Sayyidina Umar tuh, oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi kubah pertama dalam Islam itu kan the Dome of the Rock gitu ya. Yang Qubbatus Sahra yang Masjidil Aqsa itu. Ya, jadi kubah emas. Jadi masjid dibangun di atas batu tempat dulu Nabi bermi'raj ke langit itu. Ya, untuk memuliakan tempat itu dibuat masjid oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Di atasnya dipasang kubah. Itulah kubah pertama dalam Islam. Dari mana diambil oleh Abdul Malik bin Marwan? Dia ambil dari tradisi Kristen Ortodok di Bizantium, ya, Konstantinopel, yang sekarang namanya Istanbul. Dari mana orang Kristen Ortodok mengambil itu? Dia ambil dari kuil Pantheon yang ada di Roma. Kita kalau ke Roma itu pasti ke Pantheon kan? Kita pergi mengunjungi Pantheon, itu kuil penyembah berhala dulu. Ya, jadi dia dibuat kuil itu untuk menyembah dewa-dewa yang dibentuk dengan besar, dibuat kubah di atasnya. Itu kubah Pantheon. Jadi karena arsitektur itu dianggap bisa, ya, konsep kubah itu memungkinkan untuk membuat ruang yang luas gitu ya. Ruang yang luas yang memungkinkan orang banyak bisa ke situ ya. Dengan hitung-hitungan arsitektur kubah itu bagus, lalu diadopsilah oleh Kristen Ortodok. Ketika Islam berinteraksi ya, kemudian berjumpa, melihat, lalu diadopsi oleh khalifah. Dan di seluruh dunia Islam hampir semua sekarang masjid itu berkubah. Kalau dikembalikan, ditarik ke akidah, boleh nggak masjid berkubah? Bapak-bapak, boleh nggak? Kalau mau diakidahkan nih, boleh nggak? Loh, kan itu rumah ibadahnya penyembah berhala dulu. Kubah itu Pantheon di Roma. Kalau ditarik ke akidah, bisa mengatakan nggak boleh. Kalau ini bicara akidah, tapi itu bukan akidah, itu arsitektur. Itu bagian dari membangun bangunan yang baik, yang kuat, yang dianggap bagus, dan punya kegagahan juga. Ya, ada apa namanya kewibawaannya dan cocok untuk rumah ibadah. Jadi itu bagian dari muamalah. Ini contoh Bapak-bapak dan Ibu bahwa kalau kita salah menempatkan, ya, memaknakan hal-hal yang ada dalam kehidupan, itu bisa jadi kita salah di dalam beragama. Maka kalau kita memaknakan ayat Allah tadi, ummatan wasata, itu artinya apa? Proporsionallah dalam beragama. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada perdebatan panjang tentang boleh nggak pakai tasbih kalau berzikir. Tasbih itu asalnya dari mana? Mestinya kalau orang ITB tahu tuh tasbih. Kan ada di Ganesanya tasbih ya. Kan tuh gajah tuh. Ada gadingnya, ada tasbihnya, sama ada apa di sebelah sini tuh? Kapak ya. Tasbih itu kan apa, spiritualitas, kearifan. Dan itu sudah dipakai oleh tokoh-tokoh agama sebelum adanya Islam. Pertanyaannya, kalau misalnya saya berzikir pakai tasbih hari ini, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ulama membolehkan, karena itu tidak termasuk esensi daripada ibadah. Kan esensi zikir itu mengingat Allah. Maka caranya, alatnya, silahkan Anda kreasikan. Mau pakai tasbih yang gaya itu, apa namanya, yang juga dipakai oleh tokoh-tokoh agama lain. Ya. Bahkan yang tasbihnya paling besar biasanya kan itu yang Buddha ya, udah gede tasbihnya.
Atau mau pakai yang tek-tek itu, tak kalau mau, ya. Atau apapun lah. Yang penting Anda ingat Allah, berzikir. Jadi mengadopsi ya atribut-atribut sosial budaya, ya, bentuk-bentuk termasuk kalau misalnya kita berekonomi hari ini misalnya. Ya Pak Hilmi dan bapak-bapak ini saya yakin juga banyak yang sangat ahli tentang ekonomi. Kan setiap saat muncul bentuk apa namanya ekonomi ya, bisnis model yang macam-macam. Itu semua bagian dari muamalah. Sepanjang ada keadilan di situ, sepanjang tidak mengeksploitasi, sepanjang tidak ada tipu menipu, ya, tidak ada manipulasi, ya, dan menghadirkan kemaslahatan untuk semua, itu Islami. Itu bagian dari muamalah. Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu karena terus terang kadang kita agak pengap sedikit ya, di dalam beragama dan juga bahkan berbangsa bernegara. Ya. Ketika semangat untuk beragama itu tidak dibarengi dengan kemengertian dan kepahaman. Maka saya ajak kita semua Bapak Ibu, mari kita beragama dengan lapang, dan kita tempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Ruang akidahnya, ruang ibadahnya, ritual ibadah, dan ruang muamalah. Ada satu hal yang terakhir saya ingin sampaikan, ini yang jadi sering betul setiap tahun bahkan ya, setiap akhir tahun itu jadi perdebatan panjang, ramai betul. Tahu Bapak Ibu kan ya? Apa itu? Ya, selamat merayakan hari Natal. Ya. Pertanyaan itu muamalah atau akidah? Muamalah atau akidah? Itu muamalah. Kan kita mengucapkan itu bukan dengan maksud mengakui ya, keyakinan itu, tapi kita mengucapkan itu sebagai bagian dari katakanlah membangun hubungan sosial yang baik. Kalau dulu bahkan di Kairo ya, ketika saya belajar di Kairo, itu pemimpin tertinggi Al-Azhar itu setiap perayaan Natal, ya, hari Natal itu dia datang ke pemimpin Kristen Koptik yang ada di Mesir. Jadi di Mesir itu kan Kristen Koptik, dia punya paus juga, ya. Namanya istilahnya itu Baba. Jadi dia punya paus, pemimpin tertinggi, datang Grand Sheikh ke sana, pemimpin tertinggi Al-Azhar, Yuhanni, untuk mengucapkan, Pak, selamat merayakan hari raya Anda. Semoga semuanya sehat baik. Itu bagian dari muamalah. Nah, kadang kalau kemudian ditarik ke akidah, ya akhirnya terjadi ketegangan, bahkan di antara kita umat Islam. Nah, karena itu sekali lagi, yuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita berislam dengan lapang, dan mari kita tempatkan segala sesuatu yang ada di dalam Islam itu sesuai dengan proporsinya. Ruang akidahnya, ruang ritual ibadah, dua-duanya sifatnya eksklusif, dan ruang muamalah itu sifatnya inklusif. Dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Islam, khususnya keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Boleh ada tanya jawab ya? Kalau dulu kita lagi belajar, ada guru yang